Ini teman-teman, kondisi tanaman cabenya alhamdulillah sangat subur sekali. Ini kondisi ini sangat hijau sekali, sangat subur sekali, dan buah-buahnya sudah, bunganya sudah mulai bermunculan. Ini buah-buahnya, ini sama sekali tidak ada yang rontok. Mudah-mudahan masih merasakan harga yang sekarang lagi viral, katanya harga cabai semakin pedas. Dari dulu tanaman cabai ataupun buah cabai pun juga pedas, tapi kemarin ngerasain 2 kilo itu dapat uang 200 teman-teman. Itu karena tujuan kami membuat konten itu agar teman-teman semua yang ingin belajar itu mudah. Makanya saya buatkan video itu step by step atau tahap per tahap. Tujuannya apa? Untuk mempermudah teman-teman semua itu belajar. Dan apa yang dibutuhkan tanaman itu pun juga harus diperhatikan teman-teman. Jangan asal mupuk. Jadi ini buahnya banyak loh. Jangan dilihat, oh dari sini nggak ada pak, nggak ada buahnya loh. Banyak sekali, sama ini juga banyak. Oh, ini ngisi suara langsung, ini nyampe sana-sana juga buahnya juga banyak sekali. Ini ada 2 kapling, yang samping sana, samping pondasi itu adalah cabai varietas Ori 212. Nanti biasanya setelah ini baru saya lakukan penyepraian teman-teman. Jadi memang seperti itu. Oke, saya akan mengambil pupuknya di rumah karena jaraknya hanya sekitar 50 meter teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan pengocoran tanaman cabai saya. Kemudian apa saja yang saya perlukan dalam pengocoran kali ini? Biasanya saya fungisida Beyond M ini saya jadikan penyepraian, berhubung sekarang cuaca setiap hari diguyur hujan, bahkan ini depan rumah saya banjir teman-teman itu. Jadi fungisida Beyond M ini saya pergunakan untuk pengocoran. Fungsinya fungisida Beyond M ini adalah fungisida campuran zat pengaktif tanaman bersifat sistemik dan kontak. Ini saya ulang lagi, bersifat sistemik dan kontak. Jadi bukan fungisida sistemik dan kontak saya mix, bukan. Ini saya membaca kandungan yang ada di kemasan fungisida Beyond M tersebut. Yang berbentuk tepung berwarna coklat kekuning-kuningan dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, dan yang lain sebagainya. Kemudian bahan aktif asibenzolar S-metil 1% teman-teman, kemudian mankonsepnya 48%. Jadi ini yang saya pergunakan. Kemudian yang kedua yang saya pergunakan adalah nutrisi fertilizer, nutrisi super kalsium, mengandung kalsium 99% teman-teman. Ini bisa untuk tanaman tomat, cabai, kemudian mentimun, kolbes, dan juga semangka, jagung, dan masih banyak lagi gunaannya. Mengatasi gejala kekurangan kalsium seperti busuk ujung buah, buah retak-retak, dan tangkai bunga membusuk, daun muda berwarna kecoklatan dan menggulung, kuncup bunga, buah gugur ataupun patek. Menekan pertumbuhan spora jamur, penyakit busuk buah pada cabai, tomat, kubis, dan kentang. Membantu pembentukan bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman, seperti menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh. Mengatasi penyakit layu, kekuning-kuningan pada tanaman cabai dan tomat. Dosis aplikasi sudah sering saya jelaskan. Ini bebas teman-teman, tapi juga harus disesuaikan saja karena menghemat pupuk ataupun menghemat biaya operasional. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Ini yang selalu saya pergunakan.
Yang ketiga yang tadi Bion M sudah saya tuang di sini, tujuannya agar lebih mudah saya untuk mengambilnya. Ini sudah saya ukur, ini 10 sendok untuk 10 liter air teman-teman. Nanti ini 10 liter air ini saya bagi menjadi 20 jerigen. Jadi satu jerigennya itu 1 gayung ataupun 1 liter. Jadi 10 liter ini untuk 200 ataupun ini saya tuang. Ini kemudian saya aduk dulu. Tujuan pengadukan ini teman-teman agar lebih mudah untuk mencampurnya. Dan untuk 10 liter air ini saya menggunakan super kalsium ini 10 sendok makan, berarti satu jerigennya 20 liter itu saya menggunakan 1 sendok makan karena dibagi 10. Asam humatnya saya menggunakan sama teman-teman, 10 sendok makan, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian untuk Bion M nya ini juga saya menggunakan 10 sendok makan teman-teman, tapi ini rencana 7 sendok makan saja. Ini untuk pengocoran 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 sendok saja. Kenapa saya aduk seperti ini? Tujuannya untuk mempermudah pengadukannya. Soalnya kalau langsung di tong itu yang ukuran 10 liter biasanya agak sulit sekali. Jadi nanti saya kasih air kemudian baru saya aduk. Ini dikasih air sedikit saja teman-teman, jadi ukuran gayung. Jadi intinya untuk mempermudah pengadukannya saja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau tangannya kotor ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya sendiri kalau lagi pagi-pagi seperti tangannya kotor kayaknya agak repot teman-teman, agak ribet. Jadi ini diaduk di sini lebih mudah. Jadi nanti dipindah di tong bekas cat ini sudah dalam keadaan larut walaupun masih kental teman-teman. Jadi intinya untuk mempermudah saja pengadukan saja teman-teman. Jadi dosisnya 1 sendok makan semua. Jadi lebih bagusnya untuk Bion M nya juga 1 sendok makan, itu tidak overdosis teman-teman. Karena apa? Di musim penghujan seperti ini, kenapa saya melakukan pengocoran menggunakan fungisida kontak? Tujuannya apa? Untuk membantu mengobati ataupun mengusir jamur yang penyerangannya itu dari pangkal batang. Ini tambah airnya teman-teman, terlalu kental. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke sini teman-teman nih. Di sini sudah dalam keadaan hanyut langkrut. Kemudian ini sayang ini dihitung aja 1 gayung aja, nanti 1 gayung dibagi 10 tinggal buat tambah-tambahan aja. Kemudian nanti teman-teman bisa tonton pemupukannya di lubang mana, apakah di lubang tanam ataupun di lubang pemupukan. Maka dari itu silahkan tonton videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya alhamdulillah sangat subur sekali. Dan untuk pemupukannya ini masih di lubang pemupukan. Tujuan Bion M tadi adalah untuk mengendalikan patogen, bakteri ataupun jamur yang penyerangannya melalui akar, yaitu kadang-kadang layu fusarium. Dan ini genangan air ini tidak bisa dibuang karena samping ini sudah pondasi teman-teman. Ini kondisi tanamannya, buah-buahnya pun juga bunganya tidak ada yang rontok. Jadi jangan takut kalau ada genangan air seperti ini, yang penting adalah perawatannya.
Dan ini sulaman juga, lihat-lihat teman-teman, daunnya sangat subur sekali. Ini juga sangat tinggi sekali. Dari sini ini sangat hijau sekali, sangat subur sekali, dan buah-buahnya sudah, bunganya sudah mulai bermunculan. Ini buah-buahnya, ini sama sekali tidak ada yang rontok. Mudah-mudahan masih merasakan harga yang sekarang lagi viral, katanya harga cabai semakin pedas. Dari dulu tanaman cabai ataupun buah cabai pun juga pedas, tapi kemarin ngerasain 2 kilo itu dapat uang 200 teman-teman. Ini calon bunganya. Jadi jika menggunakan Beyond M itu bisa dipergunakan melalui pengocoran, bisa dipergunakan melalui penyepraian, jadi tergantung selera saja. Tapi kalau saya untuk mengantisipasi datangnya jamur itu lebih efektif dari pengocoran saya. Tetapi penyepraiannya pun juga saya lakukan teman-teman, karena kadang-kadang jamur juga menyerang di daunnya. Ini sekali pencet saja teman-teman, jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah terkena air hujan biasanya juga menyebar ini pupuk. Jadi biasanya kalau satu tangki itu dapat 3 gawang, sekitar 220-an kalau nggak salah, nggak ngitung. Ini satu bedengannya ini kalau tidak salah kanan kiri 93 kalau nggak salah teman-teman. Nanti dah coba saya hitung. Ini kondisi tanamannya tinggi teman-teman, itu tinggi tanaman. Jadi bukan rekayasa, saya tidak pernah ngambil video itu dari bawah. Ada sebagian sahabat-sahabat kami petani itu, ada orang yang berdiri biasanya menandakan kalau tanaman cabenya itu tinggi, tapi pengambilan kamera itu dari bawah. Memang kalau diambil dari bawah kemudian kamera itu setting seakan-akan tanaman cabai itu mencapai 3 meter. Tapi kalau saya memang alami, ya seperti ini, channel saya alami, mupuk sambil megangi kamera, kemudian melakukan pemanenan sambil megangi kamera, tanamannya selalu tumpang sari, dan ini juga sudah dapat modal. Jadi walaupun harga buah cabai itu misalnya murah, keuntungan dari buah semangka kemarin juga lumayan, hampir 15 juta teman-teman dari buah semangkanya sendiri. Jadi walaupun cabenya mau mahal mau enggak, sebenarnya kalau bicara nih air-airnya teman-teman tuh saya pakai sepatu bot tuh. Jadi murni saya ini juga suara langsung. Dan ini kondisi tanaman cabenya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Silahkan jika video ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bisa memberikan edukasi dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.